membahas tentang hardware. Jadi materi setelah UTS mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang software. Nah, mungkin juga ini ada beririsan atau paling tidak ini ada yang hampir sama mungkin ya, mirip dengan embedded system ya. Jadi di embedded system itu sepertinya juga materinya juga membahas tentang Arduino gitu ya. Cuman di bagian Arduino itu nanti mungkin akan lebih banyak di sini ya, di antarmuka, karena diarahkan memang antarmuka menggunakan Arduino. Baik, mungkin ini juga sudah Anda dapatkan ya di beberapa materi untuk yang terkait dengan Arduino. Arduino ini merupakan microcontroller ya, jadi jenis microcontroller atau sebuah modul microcontroller yang open source. Jadi bukan freeware ataupun shareware, tapi istilahnya ini adalah open source, di mana setiap orang itu bebas untuk mengembangkan perangkat terkait ya, atau yang bisa diintegrasikan dengan boardnya Arduino. Jadi siapapun itu boleh mengembangkan, ya, siapapun. Jadi Anda misalkan bisa, Anda mau menambahkan bagian tertentu atau ingin sensor lah gampang-gampangannya ya. Jadi yang sudah ada misalkan modul sensor DHT11. Nah, modul sensor DHT11 itu kompatibel dengan semua jenis Arduino, baik itu Arduino Uno atau Arduino yang lainnya, semua kompatibel. Dan ketika kita membuat modul sensor, ya dalam hal ini adalah misalkan sensor DHT11, maka dilengkapi dengan library atau dilengkapi dengan fungsi ya. Jadi library itu sebenarnya adalah kumpulan fungsi di mana library itu berisi tentang program yang mengenalkan modul DHT11 kepada boardnya Arduino beserta fungsi-fungsi yang disediakan atau fitur yang disediakan oleh modul. Misalkan dalam hal ini modul DHT11 itu adalah merupakan sensor suhu dan juga sensor kelembapan. Maka dengan menggunakan boardnya Arduino, dengan menggunakan sketch-nya Arduino ataupun software-nya Arduino, nah kita bisa mengakses nilai dari sensor suhu ataupun sensor kelembapan yang ditunjukkan oleh atau yang dibaca oleh modul DHT11. Ya, dari library atau dari kumpulan fungsi yang sudah disediakan. Makanya ketika kita mengembangkan modul sensor, di mana modul sensor itu nanti bisa disinkronkan atau diintegrasikan dengan Arduino, maka selain membuat hardware, ya selain membuat hardware sensor DHT11-nya, maka dilengkapi juga dengan software-nya. Ya, jadi kalau di Windows itu mungkin kita mengenal istilahnya adalah driver gitu ya. Jadi kita bikin modul dan juga drivernya. Nah, jadi library DHT11 itu sebenarnya adalah driver. Ya, driver yang nantinya kita bisa membaca berapa suhunya, berapa kelembapannya, atau suhu dalam derajat Celcius, suhu dalam derajat Kelvin dan seterusnya, itu kita bisa peroleh dengan dengan mengakses library yang sudah disediakan oleh modul DHT11. Oh ya, nanti saya informasikan terlebih dahulu. Untuk presensi saya belum mengubah ya di Sofia. Yang di Sofia saya belum mengubah, jadi nanti presensinya silakan jam 78 ya seperti biasa.
termasuk juga yang di ini ya, yang di FST meeting ya. Di FST meeting itu juga jam 78. Jadi berarti jam 78 nanti silakan masuk sebentar saja untuk presensi gitu ya. Karena saya belum mengubah yang di Sofia, dan kalau yang di FST meeting memang tidak bisa diubah. Jadi presensinya ya sesuai jam tersebut. Ini nanti mungkin saling mengingatkan ya, dari satu orang ke orang yang lain, nanti silakan untuk saling mengingatkan untuk jangan lupa melakukan presensi. Baik, saya lanjutkan. Nah, Arduino ini kalau kita di pemrograman mikrokontroler atau modul mikrokontroler, ini sangat dimudahkan sekali, yaitu sama seperti kita membuat desktop programming. Padahal kalau kita di perangkat ya, di device, pemrograman perangkat atau pemrograman device, itu kita semestinya kita berhadapan dengan yang namanya memory allocation programming ya, atau pemrograman memori. Nah, karena Arduino ini kita sudah dimudahkan sebenarnya ya. Jadi kita tidak perlu tahu register, kita tidak perlu tahu alamat memori. Nah, jadi semuanya sudah tercover oleh fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh Arduino. Nah, fungsi-fungsi tersebut itu dikumpulkan dalam satu software yang namanya Sketch ya, atau IDE-nya Arduino, atau kita biasanya manggil pakai Sketch gitu ya. Nah, Sketch-nya Arduino, jadi kalau kita memprogram dengan menggunakan Sketch-nya Arduino, maka kita berhadapan dengan beberapa fungsi ya, beberapa fungsi yang sudah disediakan atau fungsi bawaan. Nah, fungsi-fungsi bawaan tersebut itu sebenarnya adalah yang mewakili ketika kita ingin melakukan pemrograman memori. Ya, seperti kalau misalkan saya mau mengakses port A, ya port A itu adalah port A0, A1, A2, di mana port A0, A1, A2 itu terkait dengan ADC. Ya, ini kalau kita berbicara tentang Arduino Uno saja. Di dalam Arduino Uno itu kita punya pin, ya pin masukan analog dan pin I/O digital. Pin masukannya analog, jadi pin A0, A1, A2 dan seterusnya itu adalah berupa masukan analog. Ya, tidak bisa digunakan sebagai keluaran. Karena defaultnya dari Arduino itu adalah port A0, A1 dan seterusnya, atau port A itu digunakan sebagai masukan analog. Ya, jadi kalau kita misalkan menggunakan masukan digital bagaimana? Ya nanti tetap saja terbaca sebagai masukan analog. Ya, jadi kalau kita ingin mengakses digital I/O ya, digital input output, maka jangan dimasukkan ke atau jangan diarahkan ke port A. Ya, jadi diarahkan ke port digital ya, bisa port 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, atau digital 1, digital 2, digital 3 dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi di dalam Arduino ini fungsi portnya itu sudah spesifik ya, tidak bisa seperti kalau kita membuat modul mikro sendiri ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa membuat modul mikro sendiri ya, misalkan yang digunakan di Arduino itu adalah ATmega 68 ya, misalkan ATmega ya kira-kira ATmega seri 68 lah. ATmega seri 68 itu kalau misalkan kita buat modul atau kita buat minimum sistem sendiri juga bisa. Jadi dengan menambahkan
tinggal menambahkan ini ya, tinggal menambahkan input clock atau kristal sebagai penghasil detak atau sebagai jantung dari mikroprosesornya, tinggal menambahkan kristal saja. Nah, jadi tertentu ya. Jadi ketika kita menggunakan boardnya Arduino itu sudah dilengkapi dengan sketch ya, atau software bawaan yang digunakan untuk memprogram Arduino. Nah, komunikasinya juga user atau gampang ya, komunikasinya yang disediakan dari Arduino atau board Arduino ke komputer atau ke PC itu menggunakan port USB. Jadi kalau kita mengenal bahwa serial USB ini adalah komunikasi serial. Nah, komunikasi serial itu ada beberapa macam ya, ada serial sinkron asinkron, kemudian sinkron dan asinkron itu nanti diturunkan ke banyak turunannya. Nah, yang digunakan ya dipilih di dalam jalur untuk komunikasi data utamanya itu adalah jalur USB, termasuk untuk mengisikan data atau mengubah atau mendownload program ke dalam mikrokontrolernya. Nah, untuk bisa mengenali board, ya, jadi karena boardnya mikro atau boardnya Arduino, ini ada BIOS-nya, ya. Jadi ada BIOS-nya. BIOS-nya ini digunakan untuk addressing, ya, digunakan untuk melakukan addressing terhadap pengalamatan USB. Nah, jadi kalau kita memperhatikan mungkin di board dari Arduino Uno itu kita bisa menjumpai IC kecil, ya, IC kecil yang IC USB. IC kecil atau IC USB itu adalah IC untuk komunikasi data ya. Komunikasi data dari TTL. TTL itu yang Arduino itu komunikasi atau levelnya adalah level TTL ke level USB. Nah, untuk mengetahui sambungan ya, untuk mengetahui sambungan antara Arduino dan komputer kita bisa melihat melalui device manager kalau kita menggunakan Windows. Sedangkan untuk yang lain, itu untuk Mac ataupun untuk Linux, mungkin nanti bisa dicari sendiri caranya bagaimana mengetahui sambungan atau koneksi antara Arduino dan juga komputer. Ya, yang paling gampang mungkin karena kita familiar dengan Windows, maka kalau kita menggunakan Windows, kita bisa melihat koneksinya antara atau hubungan antara komputer dan mikrokontroler dalam hal ini Arduino itu disambungkan itu melalui misalkan ya kalau di gambar itu adalah melalui kompat. Nah, kompat itu adalah nama port sebenarnya ya. Jadi kalau kita menggunakan komunikasi serial, nah, komunikasi serial yang ada di PC itu kan macam-macam. Ada serial USB, ada serial RS232, atau bahkan kalau di komputer lama itu ada serial RS485. Nah, kalau sekarang yang di laptop mungkin ya serialnya bisa serial USB, atau bisa menggunakan WiFi, atau bisa menggunakan Bluetooth. Ya. Semuanya nanti akan dikenali sebagai COM sekian. Nah, itu adalah untuk komunikasi serialnya. Nah, untuk sinkronisasi ya, antara komputer dan juga board. Nah, untuk sinkronisasi maka ketika komputer itu membaca board Arduino itu adalah sebagai COM4 gitu ya. Kalau kita perhatikan terbaca sebagai COM4, maka harus disinkronkan pada bagian IDE-nya Arduino atau dalam hal ini adalah sketch-nya, maka harus disinkronkan pada COM yang sama.
Jadi kalau di komputer itu mendeteksinya sebagai COM4, maka di bagian software IDE-nya, IDE Arduino-nya, maka juga di-set untuk port pada serialnya itu adalah COM4, sama seperti yang ada di device manager. Jadi ini untuk sinkronisasi atau inisialisasi biasanya ya, inisialisasi awal, yaitu jalur komunikasi data utama dari komputer ke mikro controllernya. Nah, setelah kita mengetahui koneksi ya melalui jalur USB itu koneksinya pada COM sekian. Nah, selanjutnya adalah perlu untuk mengecek jenis Arduino yang digunakan. Nah, jenis Arduino-nya macam-macam ya. Jadi kalau kita perhatikan di sketch atau di IDE-nya Arduino itu macam-macam. Jadi kalau kita perhatikan ya pada bagian ini adalah jenisnya ya. Jadi board ini macam-macam ya, kita bisa milih board yang akan kita hubungkan dengan PC. Jadi ini macamnya. Untuk salah satu di sini ya, ini yang ESP32 saja macamnya segini. Nah, untuk yang Arduino board ini nanti kalau kita pilih juga nanti akan muncul banyak. Termasuk juga untuk ESP266, ada ESP32, ada ESP8266 ya. Nah, ini kalau kita mau memilih boardnya. Jadi ketika kita menggunakan softwarenya Arduino, itu selain kita mengetahui jenis dari komunikasi datanya, jenis atau port alamat dari komunikasi data, yaitu COM1, COM2, COM3, COM4, maka kita harus sinkronkan juga nama boardnya atau seri dari boardnya. Di seri karena pinnya berbeda ya. Jadi kalau kita menggunakan seri yang berbeda, maka pin-pinnya ini juga akan berbeda. Maka kalau misalkan di sini kita menggunakan ESP32, ini contoh yang di sebelah kiri itu adalah contoh modul ESP32. Ya, ESP32 ini bentuknya kecil kalau kita bandingkan dengan Arduino Uno. Ya mungkin Arduino Uno itu lebih besar size-nya ya, dimensinya lebih besar dibandingkan dengan ESP32. ESP32 ini kecil, mungkin seukuran jempol gitu ya, mungkin seukuran ibu jari. Nah, jadi karena bentuknya yang kecil itu, sehingga ini konsumsi dayanya rendah, gitu ya. Konsumsi dayanya rendah sehingga hemat baterai. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi dengan memanfaatkan ESP32 ya, karena ESP32 ini seri dari Arduino yang hemat daya gitu ya. Nah, selain itu ESP32 juga memiliki fitur internet ya. Jadi ada Ethernet. Jadi digunakan untuk terhubung dengan internet. Jadi dilengkapi dengan modul WiFi, ada dilengkapi dengan modul Bluetooth. Nah, itu kelebihan dari ESP32 yang tidak dimiliki oleh Arduino Uno. Jadi Arduino Uno itu tidak memiliki Bluetooth ya, tidak memiliki Bluetooth, tidak memiliki wireless ya kalau Arduino Uno, sedangkan ESP32 punya. Nah, ini adalah pemilihan boardnya. Selain itu di Sketch juga memberikan tutorial. Ya, jadi ada tutorial di Sketch itu apabila kita ingin membuat sebuah program.
Jadi ketika kita ingin membuat program, mungkin bisa dilihat contohnya. Ya, contohnya yang ada di sketsnya Arduino. Nah, itu kalau kita perhatikan, ya, jadi nah, di bagian ini kita punya yang namanya sampel program. Nah, sampel program ini termasuk juga kalau misalkan mulai dari ini ya, mulai dari digital basics, digital analog, basic, digital, analog, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh programnya. Nah, jadi kalau misalkan bingung pun, jadi misalkan orang awam bingung bagaimana cara memprogram Arduino, maka kita bisa memanfaatkan contoh program yang sudah disediakan. Dari situ kita bisa melakukan modifikasi ya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini adalah beberapa fungsi bawaan atau yang disebut dengan built-in function yang ada di dalam Arduino ya, dalam sketsnya Arduino. Yaitu built-in function-nya adalah ada pin mode, digital write, digital read, delay, kemudian ada analog write dan analog read. Nah, ini mungkin untuk yang analog write ini tidak murni analog gitu ya. Analog write-nya di sini adalah analog PWM ya. Jadi tidak analog murni seperti DAC, tapi ini analog PWM. Ya, contoh penggunaan pin mode ya. Pin mode ini digunakan untuk konfigurasi pada salah satu pin tertentu. Dikonfigurasi apa? Mau dikonfigurasi sebagai masukan atau mau dikonfigurasi sebagai keluaran. Kita bisa menggunakan menu atau kita bisa menggunakan fungsi pin mode. Jadi pin mode itu sebenarnya adalah memory allocation programming-nya itu sebenarnya ada di situ, di pin mode itu. Karena ketika kita memanggil yang namanya pin mode secara otomatis, pin mode itu nanti akan mengakses data direction register ya, atau DDR, register arah dari data. Apakah arahnya keluar, apakah arahnya masuk. Nah, itu bisa dikontrol dengan menggunakan DDR ya. Dengan kita mengakses DDR, maka kita bisa mengontrol input dan outputnya. Nah, itu sudah disediakan di fungsi namanya pin mode. Nah, dengan pin mode ini kita sudah bisa tanpa harus masuk ke data direction register secara langsung. Jadi ketika kita memanggil pin mode itu secara otomatis akan mengubah isi dari DDR, ya, data direction registernya. Nah, penulisan pin mode itu diletakkan pada void setup. Jadi kalau kita melihat di dalam Arduino itu ada void setup, kemudian ada while gitu ya, while true atau program utama, maka di bagian setup ini adalah bagian untuk inisialisasi atau setup ini digunakan untuk mengkonfigurasi ya sebagai masukan atau keluaran, atau kalau kita misalkan pakai komunikasi serial ya nanti di-generate di komunikasi serialnya dan seterusnya. Sintaknya adalah seperti ini ya, pin mode, nomor pinnya, kemudian modenya adalah input ataupun output. Nah,
ini pin merupakan nomor pinnya, sedangkan modenya bisa dipilih input atau output. Nah, pin ini, nomor pin ini kalau di Arduino Uno itu adalah pin digital. Ya, pin digital. Kalau pin analog atau pin port A itu kita tidak perlu deklarasikan. Ya, misalkan kita deklarasikan jadi ini ya, untuk pin mode ini, pinnya ini nomor kaki atau nomor pin digital ya. Kalau analog tidak perlu, karena analog itu secara otomatis fungsinya adalah input. Ya. Modenya itu adalah mode input kalau yang port analog. Tapi yang port digital itu bisa input, bisa output. Makanya di sini ada pin mode ini khusus untuk pin digital. Nah, untuk pin analognya tidak perlu, karena pin analognya itu secara otomatis dia akan membaca jadi kalau yang pin analog itu secara otomatis dia membaca masukan analog, gitu ya, masukan analog kemudian nanti teruskan ke prosesor. Nah, kemudian ini parameternya. Nah, ini contoh untuk konfigurasi output. Ya, untuk konfigurasi output maka pin tersebut, berarti ini pin itu berarti satu kaki ya. Satu kaki akan dikonfigurasi sebagai keluaran. Kalau pin modenya itu sebagai output. Sedangkan kalau pin modenya itu berisi input, maka pin tersebut akan berfungsi sebagai masukan. Ya. Jadi ketika kita ingin menghubungkan antara sensor dan motor, jadi sensor itu adalah termasuk masukan. Jadi sensor itu termasuk masukan ya. Jadi kita fungsikan sebagai input, sedangkan kalau motor atau aktuator itu fungsinya sebagai keluaran atau aktuator. Contoh konfigurasi output ya pada Arduino. Nah, kita bisa melihat di sini di bagian void setup atau di bagian inisialisasi itu dideklarasikan bahwa LED pin nomor 13, ya ini berarti nomor 13 itu difungsikan sebagai output. Sedangkan kalau di bagian program utamanya, ya ini void loop. Ya, void loop adalah program utamanya atau void min. Berikutnya adalah digital write. Nah, digital write ini fungsi untuk menulis ya, output. Digital write berarti kita menuliskan atau mengirimkan data itu keluar dari microcontroller. Nah, digital write berarti ini terkait dengan pin digital. Ya, pin digital itu pin selain pin analog. Nah, contoh penulisan untuk digital write. Nah, kalau penulisan digital write ini berada di program utama.
tidak berada di inisialisasi. Ini adalah sintaknya ya, disintak untuk digital write, pin, kemudian value-nya. Value-nya ini bisa high atau low. High itu adalah 5 volt, low itu adalah 0 volt. Kemudian pin-nya ini adalah nomor pin, digital write berarti mengirimkan sinyal. Ya, pada pin di sini itu 0 atau 1. Sehingga kalau kita mengakses pin digital, nilainya cuma 0 dan 1, tidak ada nilai setengah, tidak ada nilai jadi ini nilainya cuma high dan low ya, tidak ada nilai lain selain high dan low, tidak ada true false dan seterusnya. Tapi nilainya adalah kalau tidak 5 ya 0 atau 5 volt itu high, low-nya adalah 0 volt. Nah, ini kalau kita perhatikan bahwa ketika ini difungsikan sebagai output ya, mengeluarkan data, maka data yang dikeluarkan itu kalau tidak 0 ya, 5 volt sesuai dengan ini, high dan low-nya. Nah, ini adalah contoh penggunaannya, digital write, ada high, ada low. Nah, ini kalau kita jalankan nanti jadi flip-flop ya, lampunya kedip-kedip, 01, 01, 01, 01, dan seterusnya. Selanjutnya setelah digital write, kalau digital write itu adalah mengirimkan data keluar Arduino, sedangkan kalau kita ingin membaca data masuk ke dalam Arduino itu adalah digital read. Nah, dengan menggunakan digital read ini kita bisa membaca input out. Dalam hal ini adalah masukan digital ya. Kalau kita misalkan terhubung dengan sensor limit switch. Limit switch ini nilainya cuma ada 2, kalau tidak open ya close. Sehingga kalau kita nyatakan bahwa kalau kita nyatakan bahwa open itu sama dengan 0, close itu sama dengan 1, ya, maka kita bisa bisa membaca data dari limit switch itu melalui port digital. Jadi tidak perlu melalui port analog. Kalau port analog nanti keluarnya ADC. ADC itu 0 sampai dengan 255 maksimal. Kalau datanya adalah 8 bit. Tapi kalau lebih dari 8 bit, ini kalau misalkan datanya lebih dari 8 bit, maka ADC-nya bisa menggunakan ADC 10 bit atau ADC 12 bit. Cuman kalau Arduino itu ADC-nya terbatas, yaitu maksimal 10 bit Arduino Uno. Ya, bisa menggunakan ADC yang 8 bit bisa, atau 10 bit maksimal. Tidak bisa ke 12 dan juga 16 bit. Nah, kalau digital read berarti hanya untuk port digital. Jadi tidak bisa digunakan untuk port analog. Nah, contoh penggunaannya, ini kalau misalkan kita ingin membaca input ya, digital read in pin atau pin input. Pin inputnya itu adalah pin 7. Nah, dalam hal ini pin 7 itu terhubung dengan push button. Jadi ini untuk mendeteksi ada penekanan tombol atau tidak. Jadi kalau misalkan ada penekanan tombol, maka apa yang dilakukan? Jadi kalau penekanan tombol misalkan ada ditekan ini, maka digital write. Nah, ini artinya menyalakan lampu. Artinya kalau misalkan
saklarnya ditekan, lampunya nyala, saklarnya dilepas, saklarnya off gitu ya. Nah, ini bukan saklar, LED ya, sorry. Jadi ini untuk animasi nyala mati dari lampu. Nah, ini kita bisa menggunakan digital write dan juga digital low. Digital read untuk membaca data dari push button ya. Dibaca datanya ada 2 yaitu 0 atau 1. Kalau 0 digunakan untuk mematikan lampu, 1 digunakan untuk menyalakan lampu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita butuh penjeda, ya penjeda atau pewaktu, maka di dalam built-in function-nya Arduino itu sudah ada fungsi time ya. Fungsi delay. Maaf. Jadi fungsinya adalah fungsi delay, di mana fungsi delay ini untuk menjeda. Jadi kalau misalkan kita masuk kamar mandi ingin dijeda 10 kali gitu, dijeda 10 ms ya, 10 ms itu satuannya adalah milisekon. Jadi artinya timernya itu akan diberhentikan selama periode ms tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin membuat jam itu satuannya adalah detik. Ya, sedangkan kalau di delay ini kan ms itu mili itu berarti 1000 ya. 1/1000 sekon. Nah, jadi jedanya kita bisa set di kolom ms-nya tersebut. Nah, ini contoh penggunaan kalau misalkan membuat lampu nyala mati tanpa menggunakan biswatt. Ini ya, di flip flop high 1 detik, kemudian low 1 detik, kemudian high, dan seterusnya. Ini muter terus. Nah, berikutnya adalah analog write. Nah, ini analog write ini bukan berarti di port A ya. Analog write itu juga sama di digital I/O. Maka kalau Anda perhatikan di digital I/O-nya Micro atau di digital I/O-nya Arduino itu ada beberapa yang menunjukkan analog write terkait dengan PWM, pulse width modulation. Ya, jadi sebenarnya ini bukan analog murni tegangan yang dihasilkan oleh ya, jadi tegangan yang dihasilkan oleh PWM itu bergantung pada nilai Dati cycle namanya. Nah, Dati cycle itu kalau misalkan kalau kita punya PWM, nah begini. Nah, kemudian kita punya PWM lagi. Nah, begini ya. Nah, Dati cycle ini perbandingan antara waktu high dan waktu low-nya. Ini waktu high, ini waktu low, Jadi kalau Dati cycle-nya itu adalah 80%, maka yang bagian high ini 80% atau 80 milisekon misalnya gitu ya. Yang ini adalah 20 sekon. Nah, ini terkait dengan PWM. Jadi kalau PWM-nya 80% itu kira-kira berapa tegangannya ya? Tinggal 80% dikalikan dengan 5 volt. Kita dapatkan misalkan di sini 4 volt. Jadi ketika kita ingin memperoleh data 4 volt berarti Dati cycle-nya diset ke 80 volt. Nah, ini. Nah, jadi
tegangan keluaran itu menjadi tidak digital lagi, ya, meskipun sebenarnya adalah digital, tetapi RMS-nya itu tidak lagi digital. Nah, jadi kalau kita perhatikan 4 volt ini kan bukan tegangan digital, karena tegangan digital itu kan 0 dan 5. Nah, kurang dari 5. Nah, sedangkan rentang ini kan rentang analog. Makanya di sini PWM itu menghasilkan tegangan analog. Nah, jadi PWM itu nanti akan menghasilkan tegangan analog yang berada di tegangan analog ini berada di pin digital. Jadi mungkin agak aneh gitu ya. Tegangan analog yang berada di pin digital. Nah, beberapa pin yang bisa digunakan untuk analog write itu adalah pin yang berfungsi juga sebagai DAC gitu ya. Jadi kalau fungsi itu misalkan atau analog write ini sebenarnya bisa digantikan dengan DAC. Digital to analog converter, jadi tidak perlu repot-repot sebenarnya. Jadi kalau menggunakan DAC, ada tinggal masukkan saja kita mau berapa suhu. Nah, jadi kalau menggunakan DAC itu sebenarnya kita bisa set ya tegangan analog itu mulai dari 0 sampai 5 volt bergantung dari masukan digitalnya. 0, 1, 2, 3 sampai 255. Misalkan DAC-nya adalah DAC 8 bit, berarti 0 sampai 255. 0 itu adalah 0 volt, 255 itu adalah 5 volt. Jadi kalau misalkan kita ingin tegangan 2,5 itu mungkin ya 128 atau 127 volt itu sudah dapat separuh ya. Nah, untuk PWM nanti mungkin bisa dipelajari sendiri apa itu PWM, kemudian bedanya dengan pulsa clock. Di PWM ini berbeda dengan pulsa clock ya. Nah, ini contoh analog write ya pada ada pin digital, analog write pada pin digital. Nah, ini LED pin. Sehingga kalau kita menggunakan analog write itu nyala lampu bisa redup, bisa terang, bisa redup, bisa terang itu kalau kita menggunakan analog write. Tapi kalau kita menggunakan digital ya, digital write ya, digital write itu nyalanya ya kalau enggak mati ya menyala, cuma ada 2 kondisi. Tetapi kalau kita menggunakan analog write maka kita bisa mainkan tegangan yang keluar, sehingga kalau misalkan dihubungkan dengan lampu maka lampunya akan nyala mati dan seterusnya. Analog read ini khusus untuk pin analog ya, jadi port A khusus untuk port A karena analog read ini terkait dengan fungsi ADC, jadi kita tidak bisa menggunakannya untuk port selain port A. Nah, ini contoh ya analog read. Analog read ini terkait dengan analog pin. Analog pin ini adalah pin analog ya terkait dengan fungsi port A sebagai masukan ADC. Nah, ini mungkin klasik ya antara digital dan analog sinyal. Jadi ya, kalau digital itu levelnya adalah pasti 0 dan 5. 0 dan 5 volt. Sedangkan kalau analog sinyal ini berosilasi gitu ya, antara 0 sampai dengan 5. Jadi bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5 atau 0 setengah, 1,5,
2,5, 3,5 dan seterusnya, 1/4 dan seterusnya. Nah, jadi untuk analog dan digital, nah ini tegangannya pada level-level TTL ya, level-level TTL cuman nilainya digital atau analog. Meskipun batasannya sama yaitu 0 sampai maksimumnya adalah 5 volt. Tapi antara 0 sampai 5 volt itu kalau di analog, kalau yang di digital itu tidak ada. Sedangkan di analog malah banyak ya. Jadi nilai-nilai di antara 0 sampai 5 volt itu banyak sekali. Ini serasa tidak ada masalah ya. Nah, kemudian PWM ya. PWM merupakan modulasi lebar pulsa. Ya, yang dimodulasi itu adalah lebar pulsanya, baik itu pulsa high ataupun pulsa low. Jadi kita mau mengubah besar dari tegangan itu menggunakan ADC ya, atau yang namanya adalah analog to menggunakan PWM, sorry, pulse width modulation. Nah, kalau kita perhatikan yang paling atas itu adalah ketika duty cycle-nya sama dengan 0. Kalau duty cycle sama dengan 0 itu berarti tidak ada sinyal high sama sekali. Duty cycle sama dengan 0 itu tidak ada sinyal high sama sekali. Kemudian kalau dibangkitkan gitu ya, jadi kalau dibangkitkan sinyal high-nya 25% dari satu pulsa. Kalau misalkan satu pulsa ini 1 detik gitu ya, satu pulsanya 1 detik, maka high ini adalah 1/4 detiknya. Ya, 1/4 detik, kemudian sisanya itu low. 1/4 detik high, sisanya low, dan seterusnya. Termasuk juga untuk 50%, 75%, dan 100%. Nah, kalau duty cycle 100% ini berarti tidak ada low-nya, berarti ya tegangannya 5 volt. Nah, kalau seperti ini nanti kita bisa menghitung berapa nilai RMS. Jadi kalau misalkan 25 duty cycle ya 25% kita kalikan 5%. Ya, itu sekitar 0,75 volt gitu ya. Kemudian ini 20-50% ya 2,5 volt dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perhitungannya demikian untuk mendapatkan berapa tegangan keluaran dari PWM. Nah, ini contoh penggunaan PWM ya. Nah, contoh penggunaan PWM ini mulai dari setup. Nah, ini di loop-nya. Nah, ini analog LED brightness. Nah, ini brightness-nya ini yang dimainkan. Brightness-nya ini kan nilai PWM ya. Brightness itu dimainkan di sini sehingga nah ini harusnya tambah terang, bisa juga tambah redup. Nah, kemudian library terkait, nah, karena di default ya, secara default library untuk komunikasi serial itu sudah ada sebenarnya. Nah, secara default untuk komunikasi serial. Jadi kita tahu bahwa komunikasi serial antara mikro atau Arduino dan komputer ini serialnya adalah serial USB atau serial asinkron. Ya, jadi karena serialnya adalah serial asinkron, tidak memerlukan sinyal clock sehingga asinkron ini tidak bisa banyak perangkat. Nah, di dalam komunikasi serial ini sudah disediakan library-nya, jadi kita tidak perlu mengakses
atau kita tidak perlu membuat fungsi serial, tetapi sudah ada, tinggal dipanggil saja. Nah, di dalam melakukan setting komunikasi serial, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah ini ya. Nah, ini beberapa kecepatan komunikasi data serial USB. 300, 600 sampai dengan maksimalnya adalah 11.5, 200. Ini adalah top speed untuk komunikasi USB-nya. Ini contoh ya, kalau di sini kecepatannya dipilih adalah 9.600. Nah, untuk komunikasi serial kita bisa menampilkan data, kita juga bisa mengirimkan data. Jadi print di sini fungsinya adalah untuk menampilkan data. Ya, jadi kalau misalkan kita beli kemudian dikirim, maka kita bisa dengan menggunakan serial library ini kita bisa mengirim karakter. Dalam hal ini adalah mengirimkan data, misalkan komunikasi serial antara mikro atau melalui Arduino dan juga komputer. Nah, kita bisa kirimkan print sehingga di komputer nanti akan terbaca data yang dikirimkan oleh Arduino. Nah, ini serial.print value. Value-nya bisa berupa string atau bisa berupa karakter. Karakter itu bisa berupa angka ataupun berupa string, bisa berupa huruf, ya, huruf nilai, misalkan nilai desimal, nilai heksa, dan seterusnya. Sedangkan juga bisa untuk karakter, ya, karakter untuk karakter ABCD dan seterusnya. Nah, contoh kalau kita mau mengirimkan data string, ya, datanya adalah data string yang dikirimkan melalui port serial dan ditampilkan ke PC. Jadi ini adalah pada bagian PC-nya, kemudian ini pada bagian mikro controllernya atau dari Arduino-nya. Baik, saya rasa itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan barangkali ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Dari saya belum ada, Pak. Ya, baik, terima kasih. Apakah di kelas ini ada grupnya? Sepertinya tidak ada, Pak. Karena sebelum UTS dari Pak Yu sendiri tidak berkenan di grup WA. Oh ya, sudah. Ya, jadi nanti saya sampaikan ke salah satu saja ya. Nanti disebar ke teman-teman kalau seperti itu. Kalau kita buat grup mungkin nanti terlalu banyak juga grup ya. Sehingga ya nanti silakan Anda buat grup angkatan saja, kalau misalkan ada informasi silakan di-share di sana. Baik, saya rasa itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Nah, untuk yang setelah Lebaran, ya, jadi pertemuan setelah Lebaran itu nanti akan mengikuti peraturan departemen. Ya. Peraturannya adalah perkuliahan untuk setelah Lebaran itu dilaksanakan secara offline. Nah, jadi untuk minggu ini perkuliahannya secara online, kemudian nanti akan dilanjutkan libur ya. Setelah libur itu nanti kita masuk seperti biasa, pertemuan dilanjutkan secara offline ya, sesuai. Nah, untuk yang Pak Yosep kemarin perkuliahannya di ruang berapa ya?
322B, Pak. 322B, Pak. Oke, berarti di lantai 3 ya. Pak izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Berarti kan liburnya kan sampai tanggal 6 ya, Pak. Berarti tanggal 9-nya itu, hari Seninnya itu udah langsung offline ya, Pak, untuk PAM? Sebentar, saya cek dulu ya. Iya, hari Senin ya. Hari Senin itu kita online dulu aja ya. Tanggal 9. Iya, Pak. Berarti masih Minggu online ya, depan. Pak, tanggal 9 itu? Iya, dulu tanggal 16 itu hari raya Waisak ya. Tanggal 9 itu kita masuk setelah libur. Kemudian tanggal 16 itu hari raya Waisak. Kayaknya libur lagi itu tanggal 16. Ya sudah, enggak apa-apa, hari Senin tanggal 9 itu kita online saja untuk pertama masuk ya. Kan barangkali juga masih suasana Lebaran, jadi online saja dulu. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, kemudian tanggal 16 itu libur kayaknya ya, hari raya Waisak. Cuma nanti saya berikan materi video aja ya, jadi supaya kita tidak ada tanggungan tidak ada tanggungan PHL. Jadi untuk kalau libur itu nanti materinya akan saya berikan secara asinkron saja. Jadi Anda bisa akses materinya kapan saja. Jadi tidak harus pada tanggal 16 itu. Cuman memang untuk waktunya saya jam 7.08 itu ada praktikum, sehingga kita maju 56. Kemudian presensinya tapi tetap ya. Atau gimana enaknya ini presensinya? Kalau presensi di FST meeting ya, FST meeting itu kita tidak bisa mengubah. Jadi ya sudah seperti itu. Tapi kalau yang di Sofia itu sebenarnya kita bisa ubah ke jam ke 56. Atau kita ubah aja ya yang di Sofia itu. Kalau Pak Yosef absennya melalui apa ya? Saya lihat kalau di Sofia kok tidak ada presensi dari Pak Yosef. Lewat Zoom meeting, Pak. FST meeting. Oh, pakai FST meeting ya. Ya sudah, berarti gimana ini absennya, saya juga bingung. Ini double absennya. Gimana enaknya? Absen dua-duanya gitu kan? Iya, boleh Pak, seperti itu. Ya sudah, absennya 2 kali, jamnya jam tetap ya, jam 7.08 itu aja wis. Biar saya tidak ngubah apapun, tetapi kita kuliahnya maju tapi presensinya tetap gitu aja. Gitu ya. Baik, Pak. Ya wes itu aja. Baik, saya rasa itu yang bisa kita diskusikan dan saya sampaikan pada perkuliahan hari pertama setelah UTS ini. Nah, nanti pertemuan berikutnya adalah setelah Lebaran kita selenggarakan secara online lagi saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup ya sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti untuk materinya saya share melalui Hebat e-Learning, jadi Anda bisa akses materinya ada di sana. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.